Ini kisah di salah satu komplek perumahan yang ada di Kabupaten Bandung. Kisah ini saya dapat dari pengalaman pribadi teman dekat saya. Untuk semua nama yang terlibat di cerita ini, sudah saya samarkan. Oke, nggak usah basa-basi lagi, langsung kita mulai ceritanya. Namaku Adi. Saat cerita ini terjadi, aku masih duduk di kelas 2 SMA. Sebuah pengalaman yang mungkin gak pernah aku lupain. Aku sekolah di salah satu SMA yang ada di kota Cimahi. Dan tinggal di daerah Batu Nunggal di timur kota Bandung. Tapi kisah ini bukan tentang sekolahku ataupun tentang Batu Nunggal. Kisah ini tentang rumah lamaku di salah satu perumahan yang ada di Kabupaten Bandung. Singkat cerita, saat itu aku dan teman-teman onlineku mungkin agak aneh ya, tapi ya memang seperti ini. Jadi saat itu aku memiliki sebuah grup line berisi 9 atau 12, aku lupa tepatnya. Dan hanya beberapa saja yang memang aku kenal. Sisanya aku belum pernah bertemu sama sekali. Saat itu kita merencanakan sebuah pertemuan hanya untuk silaturahmi saja, agar kita bisa saling mengenal satu sama lainnya. Karena kebetulan semua anggotanya masih tinggal di daerah Bandung. Di tengah diskusi tentang tempat pertemuan, salah satu temanku, Dika, mengusulkan untuk menggunakan saja rumah lamaku di salah satu perumahan yang ada di Kabupaten Bandung. Sontak, aku kaget saat si Dika bilang seperti itu di grup. Rumah lamaku kan. Bunyi pesan yang menandai namaku terus berbunyi di grup lain. Semua anggota setuju. Pertemuan diadakan di rumah lamaku. Aku tak tahu harus bilang apa. Yang pada akhirnya, aku menyetujui ide tersebut. Akhirnya, aku mencari berbagai alasan untuk meminjam kunci rumah lamaku ke ayahku. Sangat sulit memang, karena ayahku melarang aku untuk sana lagi. Namun saat itu, aku beralasan ingin mengambil sepatu lamaku yang masih ada di sana. Setelah berdebat panjang, akhirnya ayahku mengizinkanku ke sana, dan aku harus berjanji hanya mengambil sepatu saja. Di situ aku merasa sangat takut karena harus berbohong pada ayah. Setelah mendapatkan kunci, aku langsung mengabari si Dika untuk datang lebih pagi dan membantuku untuk beres-beres rumah terlebih dahulu. Karena kondisi rumah yang sudah sangat berantakan dan kotor, karena ya selama tidak dihuni,
kurang lebih sekitar 2 tahun. Keesokan harinya, aku dan Dika berangkat ke rumahku yang ada di Kabupaten Bandung. Sesampainya di sana, aku dan Dika terpaku melihat rumah lamaku yang benar-benar seperti rumah terbengkalai. Sudah banyak rumput-rumput tumbuh di dinding rumah dan terlihat lembab. Akhirnya kita masuk. Gerbang rumah pun sudah rusak dan harus diangkat. Saat aku membuka pintu rumahku, seperti ada yang mengganjal di balik pintu. Dan benar saja, setelah kulihat, ada seperti wadah semacam asbak, berisi arang dan di atasnya ada pisau. Awalnya aku tak menghiraukan itu, karena mungkin itu bekas ayahku. Pikirku waktu itu. Aku simpan saja arang itu di bawah meja ruang tamu. Aku kembali terenyuh melihat kondisi rumahku. Di bagian ruang tamu hingga dapur berserakan barang-barang. Selain itu, banyak sekali boneka adikku berserakan di mana-mana. Di kursi, di lantai, di atas TV, dan bahkan di dorongan bayi. Si Dika pun sama kagetnya seperti aku. Cemas melihat keadaan rumahku. Dengan terpaksa, kita pun langsung membereskan semuanya. Karena perkumpulan dimulai sebentar lagi. Sekitar jam 11 siang. Kita hanya membereskan bagian ruang tamu karena ruang lainnya yang sudah benar-benar berantakan dan sudah tidak bisa lagi dibereskan. Ruang kamar, dapur, sudah seperti kapal pecah. Mungkin dipakai pesta oleh para tikus-tikus, pikirku. Saat aku sedang membereskan beberapa benda, si Dika tiba-tiba teriak dari arah WC. Aku pun langsung menghampirinya. Ternyata WC-ku sudah seperti tempat sampah. Sangat bau dan banyak rumput liar. Dan kita baru sadar, ternyata air dan listrik di sini sudah diputus. Namun tak apalah, tak ada listrik kataku toh takkan sampai malam di sini. Lagian tanggung juga kita udah beresin ruang tamu. Jam menunjukkan pukul jam 11 siang. Satu persatu teman onlineku pada datang. Seperti reaksiku saat melihat rumah ini, reaksi mereka pun sama. Namun tak apa kata mereka. Yang penting kita bisa kumpul. Oh iya, sekedar informasi, anggota yang datang ke rumahku saat itu ada 2 perempuan dan sisanya laki-laki. Kita langsung akrab karena emang ya udah sering ngobrol di grup. Perbincangan hangat dan lucu terus bergulir kala siang itu.
menutupi seramnya suasana rumahku. Ketika waktu menunjukkan pukul 2 siang, pembicaraan kita mulai habis dan tak tahu harus ngapain lagi. Salah satu temanku untung ada yang membawa kartu remi. Akhirnya kita bermain kartu saat itu. Namun karena memang kurang seru, mereka menginginkan hukuman untuk setiap orang yang kalah. Disitulah aku teringat akan areng yang kutemukan saat pertama kali masuk ke rumah ini. Bagaimana kalau menggunakan areng ini saja sebagai hukuman? Kataku sambil mengambil areng itu di bawah meja. Sontak semua temanku sepakat. Kita pun bermain kartu sampai kira-kira pukul 5 sore. Euforia yang sangat menyenangkan, kita tertawa terbahak-bahak, saling menghina tiap kali ada yang kena hukuman, berteriak-teriak setiap kali keluar kartu as. Pokoknya seru sekali lah. Pukul 5 sore itu hujan mulai turun. Dan disinilah awal mula cerita menyeramkanku. Hei, udah mulai hujan. Udah sore pula. Kalian gak akan balik? Masih betah ah. Nanti aja deh habis maghrib tanggung, ujar temanku. Tapi di sini nggak ada listrik, nggak ada air juga, sanggahku. Elah, tinggal beli lilin ke warung. Lagian nggak ada yang mau ke WC ini kan? Santai aja di. Temanku terus memaksa. Aku hanya bisa pasrah dan menuruti keinginan kawan-kawanku. Akhirnya kita pun membeli lilin dan beberapa makanan ringan ke warung dekat situ. Saat keluar rumah, tetangga-tetanggaku yang sedang berkumpul menatap sinis ke arahku. Entah apa kesalahanku. Apa karena berisik? Atau aku tak tahu. Tapi ya udahlah. Namanya juga tetangga. Saat sudah kembali ke rumah, entah apa yang ada di otak si Dika. Dia tiba-tiba bilang, hujan gini mah seru kayaknya dengerin Nightmare Side nih. Pakai lilin pula. Suasananya pasti dapat banget. Entah apa yang ada di otak para manusia-manusia ini. Mereka semua setuju dengan ajakan si kampret Dika. Lagi-lagi aku hanya bisa pasrah. Selagi si Dika sedang mencari episode Nightmare yang akan didengarkan di laptop dia, aku dan teman-teman mulai menyiapkan lilin. Karena kondisi sudah mulai gelap. Tak ada cahaya di rumah itu selain di ruang tamu yang kita tempati pada saat itu. Aku menyimpan lilin di setiap sudut ruang persegi itu. Lagi-lagi si Dika berulah. Dia emang anaknya sompral.
Eh, naruh lilin jangan gitu dong. Segitigain aja posisinya, biar kayak di film-film. Ujarnya sambil cengengesan. Kali ini teman-teman menolak. Tapi dasar, dia terus memaksa dan akhirnya dia sendiri yang mengubah posisi lilinnya. Nightmare Side pun dimulai. Semua orang fokus mendengarkan. Tak ada yang boleh bermain HP. Hanya suara nightmare, suara rintik hujan, dan suara nafas kita yang terdengar saat itu. Hening dan benar-benar menyeramkan. Sejak opening Nightmare Side, perasaanku sudah sangat tidak nyaman. Aku melihat semua orang, semua sudut ruangan. Mereka benar-benar fokus mendengarkan. Kecuali salah satu temanku yang bernama Arya. Dia terus menatap ke arah dapur yang gelap dan tak terlihat apa-apa olehku saat itu. Episode Nightmare yang kita dengarkan saat itu adalah episode Jembatan Cimindi. Saat di tengah cerita, hujan di luar bertambah deras. Sangat deras hingga si Dika membesarkan volume laptopnya. Entah hanya aku atau teman-temanku yang merasakan. Aku sangat merinding saat itu. Backsound nightmare yang berpadu dengan suara hujan, serta suasana rumah yang hanya diterangi 3 buah lilin, sangat menyeramkan suasana. Saat cerita sedang tegang-tegangnya, tiba-tiba laptop si Dika mati. Ya anjir, baterainya habis, ujar Dika. Ya, padahal lagi seru-serunya, sahut teman-temanku. Ketika mereka sedang berdebat, aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Ini kan malam Jumat. Dan rumah ini sudah terbengkalai 2 tahun. Kita ngedengerin cerita horor. Ditambah listrik gak ada. Dan lebih seramnya lagi, sedang berada di waktu maghrib. Saat mereka sibuk berdebat, dan aku sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba si Arya bilang, "Pulang ah." "Pulang kemana ya? Masih hujan gede," sahutku. Dia hanya menatap kita dengan tatapan yang sangat tajam, seperti ada hal yang ingin disampaikan. Entahlah, tapi kita langsung tahu apa yang dia maksud. Sontak kita panik dan langsung berlarian keluar rumah. Tanpa pikir panjang, kita langsung pergi dari rumah itu. Semua memutuskan untuk pulang ke rumah, kecuali si Arya, karena jalur ke rumahnya banjir. Dan aku, karena rumahku jauh, dan pasti juga banjir. Akhirnya, aku dan Arya memutuskan untuk menginap di rumah si Dika saja. Ketika sampai di rumah si Dika,
si Arya menceritakan tentang kejadian tadi. Pertama, dia bercerita bahwa dia punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Dan saat kita bermain di rumah itu, katanya penghuni di sana sangat senang akan kehadiran kita. Itulah mengapa kita sangat betah berada di sana. Dan mengapa juga kita tidak menyadari bahwa itu tempat mengerikan yang notabene-nya sudah terbengkalai. Kita juga tidak sadar bahwa itu malam Jumat, apalagi waktu maghrib. Saat kita mendengarkan nightmare, makhluk-makhluk itu ada, sangat banyak di sekitar kita. Ada yang di pangkuan kita, ada yang bermain lilin. Oh iya, dan lilin yang di segitigakan itu katanya mengundang mereka untuk bermain bersama. Nah, saat dia mengajak kita pulang itu kenapa? Ternyata saat laptop si Dika mati, tiba-tiba makhluk-makhluk yang sedang berkumpul itu pada pergi, seperti ketakutan. Dan sosok sangat besar, tinggi, datang seperti marah kepada kita. Aku tersentak mendengar itu. Karena hal-hal yang diceritakan si Arya sangat berkaitan dengan alasanku meninggalkan rumah itu 2 tahun silam. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. And see you. Ya.